depan hotel. Niatnya untuk apa? Aku niat untuk melaksanakan haji untuk diriku sendiri. Nah, kalau yang badal siapa? Ya, paham Bapak Ibu ya? Niatnya dari sini. Jangan sampai lupa. Nanti tolong diingatkan teman-temannya seperti itu. Pakaiannya yang dibawa, yang laki-laki sudah pakai ihram. Nah, bapak-bapak, dua helai saja. Boleh pakai topi nggak boleh? Nah, kalau misalnya pakai tas boleh. Tas itu bukan pakaian. Nah, gesper bukan pakaian. Yang boleh hanya dua helai saja. Ibu-ibu bebas, tapi biasanya itu berwarna putih. Jelas ya? Itu satu. Nanti yang seragam di bawah satu setel saja. Yang di tas itu jangan bawa koper Bapak Ibu. Karena di sana jalanannya nggak seperti kita sini ditarik enak. Kalau bawa koper tarik-tarik nanti rodanya, itu jawabannya. Pecah, hancur dan sebagainya, rusak. Jadi satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya boleh pakai yang tas dari BSI atau bank, boleh kresek, boleh tas sendiri. Paspornya jangan lupa tetap dibawa. Ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa bawa air, bawa roti buat jaga-jaga, dan bawa kurma. Ini minimal. Ya, ini minimal. Itu bawa. Laki-laki satu setel juga. Ya. Airnya ya misalnya yang jam-jam itu yang saya kasih ya. Bawalah dua minimal. Kalau laki bawa Satu setel buat ganti. Nanti untuk kapan gantinya? Sebentar ya. Itu kan dari sini tanggal 8 kita diangkut ya. Tanggal 8 bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nanti tergantung undian kita dari 8 kloter satu maktab Bapak Ibu. Ya, kita ada 8 kloter. Nanti kalau kita undian pertama mungkin kita berangkatnya pagi. Tapi kalau terakhir bisa sore. Nggak usah terburu-buru. Nggak ngapa-ngapain, kita hanya buat persiapan di tenda Arafah. Paham ya? Jadi kalau ada belum perintah dari kami, jangan turun dulu, tenang aja di kamar, nggak bakal. Paham? Niat. Kemudian kalau sudah dari Arafah, ya kita bermalam di situ. Bermalam nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah puncak haji Bapak Ibu, 9 Dzulhijjah. Orang dari seluruh dunia yang muslim semuanya mengincar tanggal 9 Dzulhijjah ada di posisi Arafah. Jadi ada haji ilegal, mohon maaf ya, mereka yang umroh nggak pulang, itu mereka mau mengincar tanggal 9, posisinya ada di Arafah. Kalau udah tanggal 9, udah percuma ngapain? Karena haji itu adalah Arafah. 10 datang sini baru datang, udah lewat, bukan haji. Ya, paham ya? Nah, sebelum tanggal 9 itu sekitar Al-Musna itu semua diberi kado sama polisi dan tentara. Nanti Bu, helikopter di atas banyak Bu. Yang ilegal nggak bisa masuk. Kartunya yang boleh masuk nanti saya kasihkan pakai kartu musuh. Saya kasihkan malamnya Bu, Pak, biar tidak hilang. Jangan sampai hilang. Kalau hilang bakalan nggak dapat lagi. Iya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, udah sip. Nanti digantungin aja. Kartu maktab yang 16, yang merah nggak usah dibawa. Satu aja kartu nusuk dari saya. Dari Bapaknya. Dari saya warnanya coklat. Oke. Ya. Itu ya, paham ya? Nah, nanti kalau dari Arafah, kita udah pagi udah di situ, dari malamnya, malah kan tanggal 8 udah di Arafah. Kita malam, itu belum wukuf. Nanti kita ngapain? Zikir aja Bu. Nggak usah mikirin dunia, nggak usah mikirin kesalahan orang. Nanti di sono tendanya Bu, kurang dari 1 meter satu orang. Ya, ini ada kasur, udah disiapkan satu-satu, seperti kasur anak pondok. Ya, nanti harus toleransi Bapak Ibu, tenggang rasa ya. Kalau misalnya temennya sempit nih, bagi aja Bu. Pak, ya bagi, jangan mau ada egois ya, sama-sama aja.
karena di situ di Arafah itu sangat sempit. Ya, jangan maunya lega, jangan maunya pindah. Udah kalau dapet situ aja udah. Ya, nanti ada nomor 1 sampai 10, udah duduk aja. Ya, sama-sama kita jaga diri. Nanti kalau tanggal 9 Zulhijjah waktunya wukuf ya, dari zuhur tuh sampai kegiatannya sampai subuh sebenarnya ya, tapi nanti kita usahakan minimal sampai maghrib di situ. Tidak ada kata lain selain zikir, berdoa, minta ampun. Udah itu aja, baca Quran. Kalau ngantuk tiduran. Ya, nggak usah ngomongin orang, nih Ayu Ting Ting datang ke ini haji, nggak usah. Ya, nggak usah Bu. Nah, udah itu aja ya. Kita banyak dosa sama, saya juga. Udah kita mohon ampun. Ya, kita baca Al-Quran, zikir, banyakin doa. Semua doa apa aja boleh. Ya, insya Allah doanya akan dijabah. Ya, tanggal 9. Nah, kalau sudah itu nanti kita akan diangkut ke Musdalifah sebelum maghrib harusnya. Tapi nanti lihat undian juga. Karena satu maktab itu, satu lingkaran kita ada 8 kloter. Kalau kloter kita dapat undian pertama, kita bergerak ke Musdalifah. Yang sehat-sehat masuk nongkrong ke lapangan Bapak Ibu, tidak ada tenda. Iya. Seperti lapangan bola. Kalau dulu di situ banyak kerikil. Nanti digelar karpet. Mohon maaf, karpetnya sudah kotor Bapak Ibu, karena keinjak-injak, sendal ya. Hati-hati ya, Bapak Ibu harus jaga fisik masing-masing. Ya, nanti kalau misalnya tanya ustadznya, kiainya pakai masker boleh, tanya lagi nanti ya pembimbing ibadahnya. Nanti kalau saya suruh pakai ternyata itu nggak boleh, nanti saya dosa. Ya, tanya kalau ibadah. Di situ sampai kapan? Sampai pertengahan malam di Musdalifah. Di situ. Udah, ngapain aja sama, berdoa juga Bapak Ibu. Nanti kita sholat subuh di situ. Nunggunya kapan diangkat ke Mina baru ya, nanti di situ. Nanti di Mina ada tenda lagi beda dengan Arafah. Itu diangkatnya berdasarkan urutan juga. Selama belum ada perintah naik bis, Bapak Ibu duduk saja. Ya. Nanti saya perintah, Bu, Pak naik bis, naik. Ya. Nggak usah Pak ini bis berapa aja, naik saja. Ya. Yang perempuan duluan, laki-laki belakangan. Oke ya, paham Bapak Ibu ya? Yang lansia nanti sistemnya murur. Dia nggak ke Musdalifah turun, tapi dia dari Arafah naik bis sama tim tadi yang 5 orang hanya lewat saja. Sudah ada klausal keputusan dari MUI untuk lansia diperbolehkan, hukumnya sah. Ya, tapi yang sehat-sehat jangan ngarepin itu. Jadi dia di bis Bapak Ibu lewat saja. Arbusna udah lewat dari tengah malam, dia langsung ke tenda Mina ya. Bapak-bapak yang tadi nih nunggu, kalau misalnya diangkat jam 5 sore pagi, ya udah naik bis turun ke Mina, nanti di drop di Mina. Di Mina ke tenda, ada tenda. Tendanya lebih sempit, space-nya hanya 0,87 meter. Jadi kurang dari 1 meter satu orang. Ini segini nih. Nah, kurang lebih segini. Satu orang, Pak. Oleh karenanya kita nanti akan mengambil sistem tanajul, balik ke hotel daripada tinggal ke tenda Mina. Antriannya panjang, tadi space-nya sedikit. Ini Bapak kalau saya tinggi ya, mohon maaf ya, 183, itu blonjor mentok orang. Kan kurang dari 1 meter. Nah, gitu ya. Nanti kita bisa. Kalau yang sehat, saya Bapak sendiri muat, nanti tinggal di tenda sendiri ya. Nah kalau yang sehat tadi ya, setelah kita sholat subuh misalnya di Musdalifah, kalau keburu di Mina, nanti kita langsung lempar Aqobah. Yang pertama kan Aqobah saja ya Bapak Ibu ya, yang besar, yang big ya, yang besar, yang kubro. Nah itu 1, 2, 3, yang ketiga jangan yang pertama, lemparnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah melontar Aqobah yang tadi ya, itu sudah tahallul awal, boleh ganti pakaian biasa, larangan ihramnya sudah tidak berlaku
Ngomongin orang boleh nggak? Beda. Ya, tetap boleh, tapi ngapain ngomongin orang lagi haji ya? Ya. Nah, yang tadi murur ya itu dilontarkan saja, dibadalkan saja. Tenang, dibadalkan saja. Batunya dibagi-bagi apa kita ngambil sendiri? Batunya insya Allah udah disiapkan satu orang satu kantong, jumlahnya ada 70-an. Kerikilnya, insya Allah ada. Ya, kerikil, ya kerikilnya yang sedang aja, jangan segede kepel. Ya, nanti bentuknya tembok Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kan kayak Monas tengah ya, sekarang udah kayak tembok. Ya, ada mungkin 12 meter. Kalau saya dapat ilmu dari guru saya, carilah di tengah-tengah. Nanti kalau ada tiang tuh, ya karena ada pelebaran, cari di tengah-tengah. Insya Allah yang tengah itu adalah yang aslinya. Paham ya? Yang pinggir boleh, gitu ya. Demikian ya Bapak Ibu. Nanti ini masalah kesehatan. Ya itu jadi pakaiannya hanya cukup satu aja udah. Ya sabun nggak semua nggak boleh kalau lagi itu kan. Nah, sikat gigi juga nggak boleh. Ya, takutnya di sini ada campuran deterjennya dan sebagainya. Udah sama-sama aja. Nanti kalau udah kena minum, kena roti, kena kurma, insya Allah baunya akan hilang. Ya, paham Bapak Ibu ya? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong. Nah, alhamdulillah sudah ada pencerahan baik dari Dokter Amel maupun Bapak Ketua Kloter kita Pak Haji Sanan. Selanjutnya ada satu lagi materi yang kita ingatkan pada saat menjelang Arafah, Musdalifah dan Mina. Nanti dari Dokter Ayu Nadia dipersilakan Dok untuk memberikan materi tentang APD, alat pelindung diri. Ya, apa saja yang dipersiapkan untuk kita menjelang Musna. Silakan Dok. Ya, makasih Bu. Ya, Bapak Ibu masih pada semangat nggak ini? Yang di belakang kedengeran nggak ya? Oh, kedengeran. Ya, soalnya diem-diem aja di belakang, kasihan Pak. Kalau capek duduk aja Pak, jangan berdiri gitu, ngerasa dihukum jadinya. Ada pasirnya. Ampun. Ya, tadi sudah beberapa materi sudah disampaikan oleh Pak Sanan sama Dokter Amel juga. Cuman mengingatkan kembali, sepertinya ini sudah setiap hari kita selalu ingatkan. Ketika di sana jangan lupa APD. Ya, yang punya topi boleh bawa topi, jangan lupa bawa kacamata hitam karena terang ya. Kalau masker kan nggak boleh, tadi katanya nggak boleh menutup. Tapi semprot-semprot nih, paling penting nih, semprot-semprot air. Bawanya kalau bisa yang gede, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa suhunya panas, kita akan di tenda. Kemudian nanti yang sehat di belakang Musdalifah itu tidak ada tenda, jadi udara terbuka. Itu bisa dibayangkan debunya seperti apa, karena kita nggak bisa pakai masker. Solusinya adalah pakai semprot-semprot. Biar apa? Biar lembab terus mukanya. Jadi kita menghirup udara itu, udaranya lebih lembab daripada tidak kita semprot. Supaya apa? Supaya apa? Ayo, siapa di sini udah pada berobat? Ayo, yang tenggorokannya pada kering. Nah, supaya itu. Kalau kita semprot jadinya lembab, jadi tenggorokannya nggak kering. Supaya apa? Supaya nggak gampang sakit. Sekarang kan sudah pada merasakan ya. Kalau batuk nggak enak tenggorokannya, nggak bisa tidur, nelen sakit, gitu. APD jangan lupa. Tadi Dokter Amel juga sudah mengingatkan sendal yang nyaman. Kalau yang tidak terbiasa pakai jepit, jangan pakainya yang selop aja, karena kering di sana. Kemudian saya ingatkan, sebelum kita niat ihram, kita niat ihram ini kan di depan kamar atau di depan hotel tadi paling lambat. Sebelumnya berarti kita masih boleh pakai wewangian ya. Saya ingatkan pakai sunscreen. Ya, pada punya semua sunscreen? Punya? Punya? Dipakai dulu ya, biar tidak terbakar. Jadi nanti kulit wajahnya tidak kering. Sunscreen tidak hanya di muka, di telapak tangan ini, kaki boleh dipakai. Ya, kemudian yang punya pelembab Vaseline, masih ada yang belum punya Vaseline? Ayo, yang kakinya pecah-pecah. Beli Pak, di depan Pak. Tokonya Pak, toko Indonesia Pak ke kanan tuh, banyak. Ya, Vaseline pada punya semua ya. Sebelum niat ihram itu semua dipakai. Sunscreen dipakai, lotion dipakai, yang kering-keringnya digunakan dulu yang sebanyak-banyaknya di tangan, di kaki, di muka, di leher yang terpapar matahari. Karena sudah di sana nanti kita udah nggak bisa pakai. Karena itu ada harumnya, ada pewanginya segala macam nggak bisa. Gitu ya. Sunscreen juga hati-hati. Ada yang halal, ada yang enggak. Ada yang maksudnya boleh dipakai atau enggak. Kan dia nggak berbau ya.
cari sunscreen yang kalau memang nggak punya, yang berarti di sana kita nggak bisa. Tapi kalau ada yang punya sunscreen ini boleh kok dipakai karena tidak berwangi, karena tidak ada alkoholnya dan segala macam, itu yang sudah dicap halal itu boleh. Tapi hati-hati, kalau amannya lebih baik tidak usah, takutnya daripada nanti membatalkan dan tidak sah gitu ya. Saya ingatkan kembali, APD seperti itu, kacamata hitam jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai di sana saya ketinggalan semprot-semprotnya di tas yang satu lagi. Ya, itu biasanya masalahnya gitu. Oh iya, obat saya di tas yang biasa saya ganti. Jadi dari sekarang sudah dipisahkan tas mana yang dibawa nanti ke Armusna, tas mana yang tidak dibawa. Nah, yang dibawa itu isinya semprot-semprot nomor 1, kemudian topi, payung, kacamata hitam, APD, sendal yang nyaman. Kalau punya sendal spare 2 boleh, 1 dibawa, takutnya di jalan nanti putus atau apa, kita sudah ada ganti. Kalau ada yang tidak, tiba-tiba di sana sendalnya rusak, nggak bawa spare, ngomong kita ke petugas kesehatan ya. Ya, nanti kita carikan sendal bagaimana itu. Saya sebenarnya punya sih, tapi itu sendal jepit, cuman kecil ukurannya. Ntar saya bawa lah kalau memang darurat. Ada yang ini kan lumayan daripada nggak pakai sama sekali. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Dari saya sih itu aja, paling hanya saya sih lebih concern ke kulit pecah-pecah, karena jamaah kita ini banyak sekali yang sudah pada gatal-gatal, merah-merah sampai iritasi kulitnya ya. Ya, jadi itu setiap hari, walaupun di sini belum Armusna juga setiap hari digunakan lotionnya Bapak Ibu. Karena panas, meskipun kita di dalam hotel, saya juga kering. Saya nggak keluar hotel tapi kering. Karena memang kelembapan di sini berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu 70-100% kelembapannya, di sini di bawah 50%. Jadi itu sangat menguap. Ya, tubuh kita itu penguapannya sangat tinggi sehingga kering. Kalau kita minum tidak banyak, tidak rutin minum Oralit, nah jadi kering semua kulitnya, nanti pecah-pecah. Efeknya apa? Kulit kering, kemudian gatal, baru pecah, perih yang terakhir. Makanya suka mengeluh, ini saya kenapa ya kulit saya merah-merah, saya gatal-gatal, kenapa alergi? Itu bukan alergi makanan Bapak Ibu, tapi kering kulitnya, kurang dehidrasi, kurang rehidrasi. Jadi yang nggak rutin minum Oralit siapa di sini? Ayo. Saya. Pak. Oralitnya kalau pada habis minta ya. Ini di klinik masih ada beberapa rombongan yang belum mengambil. Ayo, yang merasa karomnya belum mengambil perbekalan Oralit, nanti ngambil ke klinik ya. Masih banyak beberapa, ada yang belum. Kalau ada yang kehabisan Oralit bisa minta. Boleh minta ke MZ, boleh minta ke kami gitu ya. Nanti insya Allah kami selalu ada di klinik, itu banyak Oralit. Jadi setiap hari 1 Oke, udah masih pada tahu ya cara minumnya gimana? Masih ada yang nggak ngerti nggak? Hah? Udah paham ya? Baik, segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Isda selanjutnya. Ayo silakan Bu Isda. Ya. Mbak Isda, sebenarnya revisi untuk yang sepatu itu kan ibu-ibu boleh pakai, jadi nggak hanya sendal, sedangkan laki-laki. Oh iya. Jadi kalau untuk alas kaki, untuk yang wanita kan boleh tertutup, boleh memakai sepatu ya. Jadi nggak usah pakai, kalau usahakan jangan pakai sendal jepit, karena kita kan berjalan dan udara panas. Kalau sendal jepit itu takutnya nanti lecet, terus nanti dia akan menipis biasanya. Kalau bisa yang nyaman, agak tebal, yang sponsoran. Kalau perempuan boleh pakai sepatu, boleh, karena tertutup ya. Pakai kaos kaki, jangan lupa pakai kaos kaki. Udah, kita mulai aja langsung Pak Hasan untuk senamnya Bapak Ibu. Nah, biar badannya nggak sakit-sakit, biar semuanya sehat, kita akan senam ya. Karena di sini saya lihat sukunya lebih banyak suku Betawi ya. Bener nggak? Ya. Betul apa betul? Betul. Ya, Betawi mana aja nih? Joya, Joglo, bener lagi? Brengsek. Brengsek. Apa lagi? Kalideres? Cengkareng. Pertanyaannya satu. Kalau lebaran bikin kue geplak nggak? Oke, semuanya kita akan senam dipimpin oleh Pak Hasan. Karena hampir semuanya Betawi, kita akan pimpin dengan Senam ondel-ondel. Betawi ya. Oke, ondel-ondel. Oke, silakan Pak Hasan depan sedikit Pak Hasan. Ya. Ibu boleh berdiri semuanya. Ya. Kayaknya baru keluar, ternyata memang punya bakat yang luar biasa ya. Semuanya senang, senyum, Masya Allah. Oke, nanti kita langsung saja mulai untuk pemeriksaan. Nanti kita
biasa dilakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah. Obat-obatan jangan lupa dibawa. Yang minum obat rutin seperti hipertensi, penyakit gula, kolesterol, jantung dibawa ya. Oke, Bapak Ibu, nanti ada 4, saya, Mas Hasan, Dokter Amel, dan Dokter Nadia, ya. Mungkin ujung sana ujung sini kan ya, Dok? Dokternya apa, Dok? Nanti ujung sana ada 2, ujung sini ada 2. Kita bagi tengah ya. Tengah nanti kemari, tengah ke sana. Oke? Kita mulai, silahkan duduk, berbagi saja. Nanti akan dilakukan pemeriksaan. Obat-obatan sudah dibawa? Ada yang belum, silahkan dibawa. Boleh. Silahkan duduk. Apa, Mak? Nggak usah. Nggak usah itu, Mak. Nggak usah. Ya. Dari Indonesia nggak ada darah tinggi juga. Oh, kolesterol aja. Tapi nggak minum obat ya? Itu kamar berapa? Kamar berapa? Kamar ini 105. Ibu nggak ada sakit stroke, darah tinggi? Ini kaki. Kaki aja ya. Kolesterol ada ya? Kolesterol ada juga waktu periksa di Dadanya sering sakit-sakit nggak? Kayak ditindih benda berat nggak ya? kayaknya lagi pil lagi. Tinggi sedikit sih Bu, 144/89. Nanti 144/89. Nanti Ibu 3 hari lagi kontrol tensi ya. 3 hari. Iya, di MZ. Ini termasuk tinggi. Iya, agak tinggi sedikit. Harusnya 130. Ibu agak tinggi sedikit. Gak apa-apa. Kolesterolnya nggak tahu ya. Kolesterolnya mau tahu. Dicek, harus puasa dulu pakai bis. Ya. Nanti 3 hari kontrol ya. 3 hari. Ya, ke bawah ke MZ. Ini hari apa? Ini hari. Ya, Rabu atau pagi. 3 hari lah pokoknya Kamis. Main-main ke MZ ya. Iya, udah nih. Iya. Ibu nggak ada obat, ibu nggak ada obat gula, nggak ada darah tinggi, bagus. Pulang enggak? Kemarin pada error. Sama kolesterol kamar 105. Cuma 1/85. Kurang tidur ya, Tidurnya kurang nggak? kurang. Kurang tidur ya, kayaknya dok. Kurang tidur. Semalam berapa berapa jam tidurnya? Yakin? Dari jam Kagak. berapa sampai jam berapa? Ini kurang tidur. Jam 11 sampai jam 5. Ini belum tidur lagi. Bapak istirahat dulu ya. Nanti kita tensi ulang ya. Oke. Sip. Lanjut. Naik turun lah ya. Udah. Oke. Selanjutnya. Yang banyak. Kajain ada duluan. Duluan ya. Kalau Bang Dani sini. Kamar berapa Kong? 104 ya? 104. Opung ya, kalau mulu Opung. Error. Iya, error tinggi 101. Tadi bikin baru kan ini karena pakai elektronik aja sampai semua. Oke, kasih doang. Enggak ada. Kita tensi dulu ya. Mau dapat obatnya apa dari itu depan aja lu. Gula nggak ada dari kolesterol juga.
sekali. Nggak ada sesuatu. Minumnya pakai malam. Pakai F atau V? Iya, Oh, F ya. Revlita Polo Wahab. Hanya ambil di sini. Sama berapa Bu? 115 ya. Satu 115. Oh sama saya. Usia berapa saya? Tensinya tinggi sekali, udah minum obatnya belum Ibu? Tadi malam terus 2 si ibu minum. Ibu, ibu minumnya berapa mili? 10 mili kan? Iya. Minumnya malam, tadi malam sudah minum. Gue darah sakit darah tinggi gula. Oh, karena 5 miligram, terus dinaikin kan? Nah, itu. Biasanya ibu 1 ibu minum. Iya. Sekarang Boleh nanti diulas Ya, ulas. saya Ada scoring krim yang dari dulu Pondok ya, Gede gitu ya. langsung. ini Kalau kayak Voltaren Tuh, gitu. 172. Kalau misalkan sendiri juga. Handphonenya, nanti langsung. berapa